Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurfitriani, mahasiswa dari Prodi Psikologi Islam semester 3 kelas A, akan menyampaikan salah satu materi mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi yang berjudul Stres Kerja. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari stres. Stres berasal dari bahasa Latin yaitu stringer, yang artinya ketegangan atau tekanan. Stres ini bisa dikatakan sebagai kekuatan eksternal yang menyebabkan ketidaknyamanan atau suatu respon emosional. Stres ini menyangkut lingkungan eksternal sebagai stresor, respon terhadap stresor sebagai stres atau distres, dan konsep stres sebagai suatu yang terkait dengan biokimia, fisiologis, perilaku, dan perubahan psikologis. Selanjutnya, pengertian stres kerja. Menurut Yoder dan Staudohar, stres kerja merupakan suatu tekanan akibat bekerja yang akan mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi fisik seseorang, di mana tekanan itu berasal dari lingkungan pekerjaan. Ada dua jenis stres, yaitu distress dan eustress. Distress ini adalah stres yang menyakitkan atau merusak. Stres ini menyebabkan individu merasa cemas, takut, khawatir, dan gelisah, sehingga mengalami keadaan psikologis yang negatif, menyakitkan, dan timbul keinginan untuk menghindar. Sedangkan eustress yaitu stres yang positif atau menguntungkan. Stres ini tidak berlebihan, malah dapat menggerakkan dan memotivasi agar mencapai tujuan, mengubah lingkungan, dan berhasil dalam menghadapi tantangan. Ada 4 penyebab stres kerja. Yang pertama yaitu stresor eksternal organisasi. Contohnya, perubahan sosial atau teknologi, keluarga, pindah tempat sekeluarga, perubahan hidup, dan variabel sosiologis. Yang kedua yaitu stresor internal organisasi. Contohnya, kebijakan dan strategi organisasi seperti penyusutan karyawan, rotasi shift kerja, aturan birokrasi, atau teknologi canggih. Lalu, struktur dan desain organisasi seperti sentralisasi dan formalisasi, konflik lini staf, ambiguitas peran, dan tidak ada kesempatan untuk maju. Lalu, proses organisasi, yaitu pengawasan yang ketat, komunikasi satu arah, sedikit umpan balik, dan kurangnya partisipasi. Lalu yang terakhir, kondisi kerja seperti area kerja bising, panas, dingin, bau, tidak aman, tidak sehat, atau pencahayaan yang kurang. Yang ketiga yaitu stresor kelompok. Contohnya, kurangnya kebersamaan kelompok dan kurangnya dukungan sosial. Yang terakhir yaitu stresor individu. Contohnya, ciri kepribadian, persepsi kontrol personal seperti perasaan orang mengenai kemampuan mengontrol situasi. Lalu, ketidakberdayaan yang dipelajari. Maksudnya, orang yang menyerah, walaupun sebenarnya ia dapat melawan. Dan yang terakhir yaitu daya tahan psikologis, atau daya tahan terhadap provokasi atau tekanan. Berikut adalah gejala stres. Yang pertama, dari sisi psikologis, yaitu cemas, bingung, tegang, marah, sensitif, komunikasi tidak efektif, mengurung diri, depresi, merasa terasing, bosan, tidak puas, lelah mental, fungsi intelektual menurun, hilang konsentrasi, hilang semangat hidup,
dan percaya diri menurun. Sedangkan dari sisi fisik, yaitu detak jantung dan tekanan darah meningkat, sekresi adrenalin dan noradrenalin meningkat, gangguan gastrointestinal, mudah lelah, gangguan kardiovaskuler, gangguan pernapasan, berkeringat, gangguan pada kulit, pusing atau migrain, tegang otot, dan masalah tidur. Berikutnya adalah gejala stres dari sisi perilaku. Yang pertama, menunda atau menghindari pekerjaan. 2. Penurunan prestasi. 3. Minum miras. 4. Sabotase. 5. Meningkatnya absensi. 6. Perilaku makan yang tidak normal. 7. Kehilangan nafsu makan. 8. Perilaku beresiko. 9. Meningkatnya agresivitas. 10. Penurunan kualitas interpersonal. Dan yang terakhir yaitu memiliki kecenderungan untuk bunuh diri. Dampak stres. Berikut adalah dampak stres yang terjadi akibat stres kerja yang dialami oleh karyawan. Yang pertama yaitu terjadi kekacauan, hambatan baik dalam manajemen maupun operasional kerja. Yang kedua, mengganggu kenormalan aktivitas kerja. Yang ketiga, menurunkan tingkat produktivitas. Dan yang terakhir yaitu menurunkan pemasukan dan keuangan perusahaan. Ada dua perilaku yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mengalami stres. Yang pertama yaitu fight. Yang kedua, flight. Fight adalah perilaku melawan atau menghadapi stres. Sedangkan flight adalah perilaku yang menghindar dari stres. Berikut adalah strategi organisasi dalam menangani stres. Yang pertama, menghilangkan stresor atau pemicu stres. Yang kedua, menjauhkan karyawan dari stresor. Yang ketiga, mengubah persepsi karyawan terhadap stresor. 4. Mengendalikan konsekuensi dari stres. Dan yang terakhir yaitu menyediakan dukungan sosial bagi karyawan yang menghadapi stres. Strategi manajemen stres untuk individu. Strategi ini bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres dan agar dapat menguasai stres dalam kehidupan daripada dihimpit oleh stres. Berikut ini adalah strategi manajemen stres untuk individu. Yang pertama, merencanakan aktivitas dengan baik. Yang kedua, mengingat cara yang telah digunakan dalam menghadapi stres kerja yang sebelumnya. Ketiga, ikut dalam membangun iklim kerja yang menyenangkan. 4. Mengerti tugas dan tanggung jawab, dan jangan sungkan untuk bertanya. 5. Lakukan istirahat untuk beberapa menit selama bekerja. 6. Milikilah sikap toleransi. 7. Memberikan sebagian tanggung jawab kepada anak buah dan mempertahankan semangat tim, juga menyediakan lingkungan yang baik. Sekian presentasi tentang stres kerja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.